gereja ini kadang-kadang ada politiknya. Gereja Bukan kadang-kadang. kadang-kadang, banyak. Gue berusaha sopan nih. Dia lebih suka maaf Ya. kalau COVID datang lagi. Covid datang lagi, tutup. Iya, itu dia. Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor Dewan di Senayan itu. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja. Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Oke. Koden, thank you banget. Jauh-jauh sama-sama. luar biasa dari tinggal di Nabire, ya, dan itu sekarang menjadi provinsi Papua Tengah. Dan itu menjadi provinsi yang katanya terkaya di Indonesia. Betul, dari 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu provinsi terkaya. Paling kaya. Wah, Mau pindah ke sana? Ayo. Wow, mau. Kenapa Koden? Ternyata kandungan emas di seluruh Papua, ya hebatnya Tuhan. Dikatakan ini, tidak ada sejengkal tanah di Papua yang tidak ada emasnya. Wow. Nah ternyata Papua Tengah itu emas yang paling banyak. Konsentrasi emas terbanyak di situ. Bahkan Freeport di situ. Freeport di situ. Ya, ini kan digali dari tahun 70. Tidak ada habis-habisnya. Nggak habis sampai hari ini. Wow. Tahun 97 itu berita sehari mereka ambil itu 2 ton emasnya. Konsentrat. Setiap hari. Setiap hari. Wow. Sudah berapa puluh tahun. Nggak tahu sekarang. Iya. Begitu hebat waktu Presiden Jokowi memaksa buat shelter. Ada di Gresik sekarang. Sekarang ada smelter, iya. Okay. Dulu katanya, benar gak nih? Jadi ketika dimasukin ke kapal, kapalnya dibawa ke Amerika, kapalnya itu udah jadi smelternya. Jadi, biasanya begitu. Jadi udah sampai sana udah selesai, smelter tidak dibuat di Indonesia. Ini baru aja di Gresik ya katanya ya. Iya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya pernah ke Timika, Koden. Nah itu ya. naik lagi. Ya, ke Timika udah gitu ke Tembagapura. Ya. Kalau Nabire ini di baliknya gunung. Di utaranya. Di utaranya. Iya, di utaranya Timika. Ibu kota Papua Tengah itu Nabire. Nabire. Ya, Sekarang ini. Iya. Jadi kalau mau ke sana harus terbang ada airport sendiri. Ada, Nabire. tapi belum besar. Maka itu kalau yang paling gampang Jakarta, transit Makassar, Timika, baru terbang ke Nabire ganti yang ATR. Oh, ganti pesawat baling-baling. Iya, karena lapangannya belum besar. Belum besar. panjang. Oh, itu. Jadi kalau Koden ke sana terbang ke Timika, naik baling-baling. Iya, tukar I ATR see. atau ke Jayapura. Atau Jayapura baru juga baling-baling lagi ke situ. Baling-baling lagi. Oh. Tapi terakhir ini ada Sriwijaya bisa masuk yang Airbus ya, tapi yang kecil. Oh, ini Boeing 737 yang kecil. Boeing yang pendek dia, iya, pendek. Betul, Iya. itu bisa masuk. Belum lama, baru beberapa bulan ini. Orang kan pasti banyak bertanya. Pendeta Daniel Alexander, pendeta senior yang selama ini siapa sih yang nggak tahu Daniel Alexander, ya kan? Yang masih ada yang belum tahu. Oh, pasti semua tahu, semua orang pasti tahu lah. Kenapa kok mau tinggal di situ? Iya. Aslinya dari mana?
lahir Surabaya, besar Aksen nggak hilang loh Surabaya. itu. Enggak bisa. Iya kan? Itu treat pakai orang Surabaya. Iya kan ngomong gini, iya ta. Ya pokoknya kabari. Iya. Terus kok bisa ke situ tuh tahun berapa? Iya. Saya terima panggilan Tuhan itu tahun 70. 70. Terus tahun 72 mulai pelayanan khotbah, dibimbing Jeremy Rim almarhum. Oke. Oke. Iya. Nah, sejak hari minggu-minggu pertama pelayanan, Tuhan tuh taruh beban yang sangat kuat. Ratakan keadilan, ratakan keadilan. Saya pertama mengerti ratakan keadilan bagaimana gitu. Nah, mulai timbul dalam hati, di mana saya harus jadi berkat. Nah, rupanya Tuhan tahu saya harus punya persiapan dulu dong. Nah, setelah putar tahun 72 sampai 89. Waktu itu Koden lagi enak-enak tinggal di Pasadena, California. Wow. Wah, dengan pendeta Dr. Adi Sutanto, pendiri JKI itu. Agustus 89, tiba-tiba Koden dapat buku yang aneh. From Jerusalem to Irian Jaya. Wow. Hah? Kenapa enggak From Jerusalem to Indonesia? Ada apa Irian Jaya? Nah, sebelumnya pun sudah cari. Kan Tuhan Yesus bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, kalau dia mikir ujung bumi itu keliling dunia saja. Dan puji Tuhan dari tahun 81 keliling ke banyak negara. Gitu ya. Begitu buku itu selesai, kalau dia baca. Wow, ternyata ujung bumi itu ada di Papua. Wow. Ruth Tucker pengarangnya. Jadi itu kumpulan dan itu satu-satunya buku yang ditulis secara kronologis. Sejak hari pertama Pentakosta Kisah Rasul 2, lalu penginjil pertama yang keluar itu Filipus, terus. Penginjil terakhir yang ditulis di situ Don Richardson. Don Richardson. Iya. Oke. Iya. Bukunya Anak Perdamaian itu. Kekekalan dalam hati mereka. Penguasa-penguasa bumi. Itu buku mereka 3. Memang dia tinggal di Papua. Hah? Ujung buminya ada di negara sendiri. Wow. Ngapain seputar-putar jauh-jauh? Iya. Nah, alasan kedua, keadilan. Koden tuh rindu Yesus cepat datang. Kenapa? Karena kalau tidak segera datang, setan ini makin merajalela. Di 2 Tesalonika pasal 2 jelas. Yesus datang baru memusnahkan mereka. Si jahat itu, roh itu. Nah, salah satu penyebab dia nggak datang. Matius 24 ayat 14. Karena Injil kerajaan belum diberitakan ke seluruh dunia untuk jadi kesaksian buat segala bangsa. Maka itu Koden keliling dunia. Begitu baca buku itu, ternyata ujung bumi di negara sendiri. Ngapain? Nah, begitu selesai baca buku itu From Jerusalem to Irian Jaya, Ruth Tucker, RUTHTUCKER. Langsung Roh Kudus berkata, berangkat kamu. Enggak pakai doa lagi cari kehendak Tuhan. Kapan saya berangkat? Nah, Tuhan tahu saya perlu persiapan. April 90 pertama kali menginjakkan kaki di Jayapura. Pertama kali. April tahun 1990. Ya. Oke. Itu 8 Agustus 89. 11 bulan pertama keliling. Waktu itu baru 9 kabupaten, 1 provinsi. Kenapa disebut ujung bumi? Akhirnya baru tahu. Ternyata satu-satunya tempat di dunia yang sampai hari ini masih ada manusia hidup zaman batu. Itu cuma Papua. Wow. Afrika sudah nggak ada lagi zaman batu. Wow. Orang bilang Kalimantan sudah ya, sudah modern. Nah, kenapa disebut zaman batu? Satu, mereka sampai hari ini masih Pak yang di pedalamannya. Kalau tahun 90 itu masih di dekat kota pun masih. Mereka tidak punya alat-alat seperti piring, panci, penanak nasi. Semuanya dibakar. Dan alat tajam itu pisau. Pisaunya dari batu yang ditajamkan. Wow. Dari situ Koden harus belajar antropologi. Kenapa ini? Nah, dari situ ada satu konsep. Sebuah bangsa, suku bangsa dikatakan maju. Kalau di benak mereka itu ada sistem roda. Karena roda itu teknik. Menghasilkan energi semua. Ternyata saudara kita di Papua tidak ada sistem roda. Maka itu tidak ada alat-alat transmutasi. Semuanya jalan. Enggak ada roda. Ketinggalan. Hal kedua. Mereka itu tidak punya peninggalan-peninggalan seperti huruf,
Seperti kain, tulisan pun tidak ada. Kalau kita lihat Inka Maya yang di Peru, di Meksiko, itu berapa ribu tahun yang lalu. So begitu maju kebudayaan peradaban mereka. Ini saudara kita tuh nggak ada. Dan betul-betul mereka masih hidup dalam zaman prasejarah. Sudah zaman batu prasejarah. Kenapa disebut pra? Sebelum mereka punya peninggalan yang tertulis. Entah di batu, entah di daun, entah di kulit binatang. Maka itu disebut prasejarah. Disebutnya prasejarah. Iya, prehistorik. Kalau sudah ada tulisan, baru historical. Ini sejarah. Mereka nggak ada loh. Itu tantangannya, Bill. Wow, dan itu waktu awal-awal berjumpa dan akhirnya berjumpa dengan suku-suku ini juga pastinya. Itu yang menjadi tantangan terbesar pertama kali waktu pindah ke sana. Apakah hatinya sudah langsung adem-adem aja? Langsung dari Jawa pindah Papua loh ini, bahkan dari Pasadena, dari Amerika loh. Langsung pindah Papua terus langsung, ini enak nih di sini. Atau pergumulan tuh di awal. Nah, itu suatu anugerah. Sama sekali nggak ada pergumulan, malah langsung jatuh cinta. Wow. Nah, persiapan yang sekian puluh tahun yang lalu mencari keadilan di situ timbul. Ini sangat tidak adil. Tanah begitu kaya, mereka begitu miskin. Waktu itu pertama kali yang Koden cari itu kesehatan mereka. Nah, kepala kesehatan provinsi Papua itu Dokter Selamat. Kebetulan dia anak Tuhan. Ketika Koden ketemu dia pertama kali, ingin cari datanya orang Papua ini. Bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Pak Daniel, selama sekian banyak tahun saya menjabat, baru Bapak ada pertanyaan yang saya tunggu, siapa yang mau ngerti ini. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir itu tahun 90. Lebih 60%. Wow. 60%. Bisa punah bangsa bisa itu. Habis ya. Itu yang Dokter Selamat bilang. Terus Pak Daniel harus tahu. Rata-rata usia orang Papua 50 tahun sudah meninggal. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Sistem kesehatan mereka sangat rendah. Pemerintah sudah bangun, contoh kecilnya maaf. Klinik-klinik puskesmas lah istilahnya. Tapi tidak pernah bisa ada ibu Papua asli melahirkan di ruangan yang dibangun oleh pemerintah. Walaupun sederhana. Mereka hanya mau melahirkan di honai mereka. Di tempatnya mereka. Nah, honai itu rumah mereka bentuk bulat. Iya. Jadi suasana rumah itu mempengaruhi mereka untuk nggak bisa bersalin sampai segitu. Nah, zaman itu, bahkan sekarang yang masih pedalaman pun, biasanya ibu hamil, ibu melahirkan, itu nggak ditolong yang lain, cuma digigit tali pusatnya itu. Ayo bisa bayangkan, gizi sangat rendah. Bayangkan, baru melahirkan berapa jam, bukan hari, sudah nyangkul untuk nanam ini, cari ubi. Wih, kuat sekali mereka. Banyak lagi kasus yang lain. Itu sebabnya. Wah, makin kuat ini. Harus menolong bangsa ini. Itu. Nah, setelah sekian belas bulan keliling, apa yang mereka butuhkan? Ternyata butuh pendidikan. Bagaimana mereka bisa mengelola tanah yang begitu subur kalau pendidikannya nggak memadai? Nah, itu dia. Jadi di Nabire sekarang sehari-hari Koden melakukan apa di sana? Kami mendirikan sekolah. Sekolah? Ya. Sekolah berpola asrama. Berpola asrama? Ya, dari TK. Dari TK sampai? Sekarang sudah perguruan tinggi. Wow, dari TK sampai sekarang sudah perguruan tinggi. Wow. Mungkin ini LSM atau yayasan sedikit dari sekian banyak yayasan yang punya jenjang pendidikan lengkap dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, yang TK sampai SMA itu wajib asrama. Wajib tinggal di asrama. Ya, kalau tidak itu kembali lagi ke sistem itu. Jadi ini apakah orang-orang hanya dari Nabire saja atau berbagai kota-kota di Papua pada ke situ akhirnya? Ya, tadinya kami cuma Nabire karena kan buat pendidikan mahal. Betul. Cari guru aja susah. Jangan lagi mau ke sana. Di Jawa aja kadang milih-milih tempatnya di mana.
Nah, tapi Tuhan tolong luar biasa. Jauh sebelum Koden ke Papua, kan Koden punya banyak anak-anak rohani. Dan sebagian besar memang Koden kuliahkan jadi guru. Akhirnya mereka gabung ke sana. Itu dia. Jadi jadi guru di sana juga gitu. Mengabdi sampai hari ini. Luar biasa. Udah berapa usianya nih sekolah ini nih, dari yang TK ini? Dimulai 17 Juli 95. Jadi waktu Koden sampai tahun 90, 5 tahun berikutnya sekolah dibuka. Nah, mulainya di Wamena. Oh, mulai di Wamena. Koden pingin Wamena. Kenapa? Itu pedalaman yang ada pesawat besar. Besarnya pun cuma Fokker 27 waktu saat itu. Ya. Itu pun juga baling-baling. Dan gitu, terkenal tuh orang bilang Wamena. Nah, Koden ingin buat SMA dan betul berhasil. 90 April 90 masuk, Juli 91 Wali Kemurahan Tuhan berhasil mendirikan SMA yang pertama di Wamena. Iya. Ternyata gagal. Tidak sampai satu angkatan tutup sekolah itu. Kenapa? Guru-gurunya nggak sanggup mengajar. Berat sekali. Dan mahal sekali ke sana. Bayangkan sampai hari ini loh. Ini tahun 2025. Masih susah. Itu kalau orang beli truk harus dipotong 2 jadi 2 sasisnya, diangkut pakai helikopter atau pakai pesawat TNI yang Hercules itu, dibawa dari Bandara Jayapura ke sana. Sampai Wamena dilas lagi. Bayangkan sampai hari ini. Nah, Soeharto pernah buat jalan raya, jalan tembus Wamena Jayapura, enggak berhasil. Bukan karena uangnya, karena ratusan kilometer enggak ada kampung. Siapa mau lewat? Sayang Mubasir. Waktu itu uang banyak. Oh, jadi jalanannya ada tapi nggak ada yang mau lewat di situ. Belum ada sama belum ada. Nggak ada yang takut dong. Karena takut. Ratusan kilometer nggak ada penduduk. Nggak ada penduduk. Nggak ada listrik, nggak ada yang jual bensin. Gimana? Bayangin. Cuman hutan aja gitu. Iya, maka itu Mubasir. Jadi kalau waktu Presiden Jokowi berjalan, itu jangan bayangkan jalan kayak Jawa. Itu cuma di seputaran kota, ibu kota kabupaten aja. Sampai hari ini jalan tembus itu masih langka. Jadi sana jalan kaki, pesawat atau kapal kalau yang di pantai. Berat sekali ya tantangan medannya. Sampai hari ini ya. Dan itu tantangan juga buat pemerintah pasti sampai hari ini ya. Tapi Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang selama 2 periode lebih 30 kali ke Papua. Lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Iya. Karena memang dedikasi untuk membangun Papua. Membangun. Iya. Bensin, harganya minta ampun. Semen, aduh. Tapi akhirnya disamakan. Ya, tapi itu pun baru ibu kota kabupaten, di mana pesawat tangki itu bisa darat. Iya. Tapi begitu dibawa ke kampung-kampung, kota-kota kecamatan kecil, naik lagi karena dipikul. Iya. Kan nggak ada jalan darat. Iya. Wow. Wah. Ini tantangan luar biasa ya. Kita banyak yang nggak tahu tentang berita-berita seperti ini, dan ini luar biasa sekali tantangan juga untuk Presiden Prabowo yang sekarang sedang menjabat saat ini. Nah, itu di dunia Papua. Kalau di dunia pelayanan sendiri, Koden yang keluar masuk gereja juga dan lain sebagainya, apa sih pandangan Koden tentang gereja di Indonesia saat inilah tahun 2025 ini? Iya. Apakah karena kita ngerti gini lah. Gereja ini kadang-kadang ada politiknya. Gereja kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, banyak. Gue berusaha sopan nih. Akan saya berani berkata. Kalau ngomong Koden kan. Jadi karena keberadaan gereja-gereja ini yang sekarang ini makin ya puji Tuhan makin banyak memang. Tetapi nah itu dia. Banyak juga yang terjebak di dalam banyak praktisi yang salah-salah karena semuanya membangun kepentingan sendiri. Iya. Nah, saya pasti tahu lah Koden juga pasti ngalami ini dan ngelihat dari sisi luar pendapat Koden gimana saat ini. Koden lebih suka kalau COVID datang lagi. Tutup. Iya, itu dia. Supaya gereja kembali ke rumah. Iya. Maaf itu. Iya. Kenapa Koden? Ya karena sudah menyimpang jauh. Kalau kita mau bicara gereja, itu kan sebagai bangunan tubuh Kristus. Tidak ada orang manapun berani membangun tanpa blueprint. Cetak birunya. Iya. Nah, kalau kita ingin tahu gereja yang berasal dari hati yang punya gereja. 28 pasal Kisah Para Rasul itu cetak birunya gereja.
Iya, Jangan lari kemana-mana. Kisah Rasul 28. 1 sampai 28. 1 sampai 28. Iya, Ini ada yang unik lagi. Iya. Hampir semua surat di Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu, hampir semuanya, boleh kata 99%, selalu di pasal terakhir, ayat terakhir, ada kata penutup atau salam. Hanya Kisah Rasul yang tidak. Begitu ditulis Kisah Rasul 28, 30, 31, Paulus pulang dari Roma, tiba-tiba hilang begitu saja. Nggak ada penutupnya sama sekali. Nah, setelah Koden baca bukunya Ruth Tucker, ketemu jawabannya. Sebab Billy Lantang sudah nulis pasal keberapa hari ini. Itu dia. Iya. Dan Kisah Rasul nggak mungkin ditutup sebelum semuanya terjadi. Nah, di situ tidak ada gereja bangunan. Tidak ada. Nah, Kaisar Konstantin, maaf, itu yang merusak. Jadi bangunan. Akhirnya orang sibuk. Maaf. Dia kaisar pertama yang Kristen ya? Iya. Kan, yang di Roma betul, ya. Di Roma itu abad ketiga, abad keempat, 300 sekian. Nah, sejak itu gereja berubah. Bukan ke organismenya, tapi ke organisasinya. Sekarang bayangkan, Bill, Kisah Rasul 2, hari pertama gereja lahir, itu jumlahnya bertambah 3.000 hari pertama. Iya, betul. Lalu di ayat 47 pasal 2, begini firman-Nya. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kata ini diselamatkan iblis. Hari-hari ini hanya isinya simpatisan. Bukan orang yang diselamatkan. Karena kalau orang diselamatkan harus dimuridkan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil dari segala bangsa murid itu. Muridkan. Enggak, karena simpatisan. Maaf. Saudara kita orang Kristen zaman ini ke gereja itu seperti ke cari restoran. Wih, ada restoran baru buka. Coba yuk. Nah, maaf. Tampar. Waduh. Udah kayak simpatisan, udah gitu kadang-kadang juga kayak bioskop ya kodenya. Kalau filmnya bagus baru nonton. Waduh. Nah, 3.000 hari pertama. Kalau kita ngomong 3 tahun pertama, itu bisa 20.000. Iya. Pertanyaannya, dikumpulkan di mana untuk yang 3.000 jiwa saja? Petrus nggak cari gedung. Hari itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Istana Herodes dan Bait Suci. Iya. Berani Petrus sewa untuk kebaktian? Enggak. Cari perkara. Ya, alasannya ada 2. 1, nggak punya uang, mereka sewa dari mana? 2, mereka itu dimusuhi. Gara-gara murid-murid sendiri yang teriak-teriak, wih kita mau dirikan negara baru, kita mau jadi. Ya marah pemerintah Roma. Nah, terus di mana? Di rumah-rumah. Iya. Sampai ayat 30 dan 31 pasal 28. Ditulis Paulus menyewa rumah 2 tahun penuh di Roma untuk menerima semua orang belajar. Harusnya kita kembali ke situ. Iya. Nah, hari-hari ini kita sedih. Prestis seorang gembala adalah gedungnya. Maka itu saudara kita di desa-desa jadi terpengaruh. Pengen punya gedung kayak di kota, rasanya aman, itu salah. Akhirnya berlomba-lomba ingin cari penampilan yang lupa atas penggembalaan pemuritan. Jadi intinya adalah kemarin itu waktu COVID, berarti waktu gereja mulai dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula di rumah-rumah. Memang waktu di Kisah Rasul itu kan terjadi penambahan jumlah murid-murid Yesus yang baru. Nah, waktu zaman COVID itu terjadi juga loh. Betul. Karena kan banyak orang bertobat ya. Iya, betul. Karena gampang. Iya, orang mulai lihat sosmed dari rumah, terus mulai banyak yang bertobat. Kita dari beberapa yayasan yang kita kumpulkan data saja, orang-orang yang terima Yesus tuh ribuan pada saat itu. Betul ya Koden ya? Betul. Koden juga dengar sendiri ya tentang itu bukan ya? dengar, ngalami juga ya. Iya, karena dalam badan susah. Iya. Di rumah kita banyak makanan, ayo yang mau makan. Bahkan anak-anak Koden itu nyiapkan makanan-makanan sehat gratis. Karena orang-orang yang di rumah sakit nggak bisa punya makan, ayo untuk kesempatan kasih dinyatakan. Iya. Wow, this is amazing.
ini pandangan yang sangat-sangat luar biasa dan akurat sebenarnya, supaya kita juga yang sedang bergerak di dalam organisasi ini, kalau nggak hati-hati terjebak di dalam hal seperti begitu. Akhirnya rutinitas dan akhirnya yang kita agungkan adalah gedungnya, bukan ternyata orang-orang yang secara tadinya organisme berkumpul bersama menyembah Tuhan, itu kehilangan esensinya akhirnya. Betul. Cuman ngumpulin orang aja akhirnya. Apalagi prinsip gereja yang Tuhan mau itu kan keluarga. Keluarga, iya. Gereja besar yang ibadahnya sekian kali di hari Minggu, nggak ada ketemu fellowship, karena harus ganti ibadah kedua. Yang ini suruh cepat pulang, parkirnya gimana? Itu sebuah penyimpangan yang luar biasa. Kita harus kembali ke rumah. Kita harus ingat, satu-satunya kelompok orang yang Yesus nggak suka bahkan benci, itu orang munafik. Ayo kita jawab. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja. Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Maaf. Karena di gereja banyak orang munafik. Kenyataan. Iya. Waktu COVID, banyak orang berkata hemat loh. Kenapa hemat? Ibadah nggak perlu dandan, nggak perlu ini, nggak perlu ongkos, nggak perlu. Di rumah aja. Apa adanya. Itu luar biasa. Iya. Wow. Jeker. Di gereja banyak orang munafik. Tapi memang benar karena di beberapa kali itu aku juga pernah ngalamin sih. Misalnya waktu itu ada sebuah insiden di mana ada seorang ibu yang menyuruh aku memakai supirnya dia. Terus kemudian ketika aku naik mobilnya, supirnya tiba-tiba minta kerjaan koden sama aku. Cuma berdua nih sama supirnya. Nah ibunya ini kan pengerja gereja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba supirnya bilang gini sambil nangis akhirnya. Karena aku tanya kenapa minta kerjaan, mobilnya bagus kan, gajinya bagus. Tiba-tiba setengah nangis dia bilang gini, iya Pak setiap hari aku dianjing-anjingin. Ayo. Anjing-anjingin kenapa? Ya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai aku mimpi anjing katanya gitu. Aduh Tuhan ampun. Terus aku tanya gini, yang anjing-anjingin itu siapa? Ya tadi ibu tadi tuh majikan saya gitu. Loh. Aku bilang gini, itu ibu baik banget. Selama ini aku kalau ketemu di gereja, kalau pelayanan di sini baiknya luar biasa. Itu saya nggak pernah lupa. Supir itu bilang gini, Pak, kalau hari Minggu aja dia baik. Kalau Senin sampai Sabtu Pak, itu di rumah nggak karu-karuan. Itu Mbak di rumah dianjing-anjingin sampai anjing di rumah takut koden sama dia katanya. Kasian kan. Nah, akhirnya supir itu waktu aku mau keluar dari mobilnya dia sempat pesan, Pak, kalau sampai ada lowongan, tolong ingat aku. Kristen aktif ini. Nah, aku tuh keluar dari mobil itu terganggu Koden. Karena gini, aku nih ketemu orang ini kan setiap hari Minggu baik-baik saja. Ternyata ya betul yang dikatakan itu. Kemunafikan bisa sangat terjadi justru di dalam gereja hari Minggu. Dimana orang cuma pakai topeng, shalom, dan ternyata waktu dia pulang ke rumah, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di hari Minggu. Bahkan hamba Tuhan kan juga banyak yang begitu. Saya waktu ada seminar hamba Tuhan, beberapa tuh datang waktu konseling sempat bilang, Pak doakan saya. Karena waktu saya berkhotbah di atas mimbar itu tidak sama seperti apa saya lakukan di rumah. Saya terlibat pornografi. Saya mukulin istri Pak. Saya mukulin anak. Dan itu tidak sesuai sama saya khotbah. Saya harus bagaimana gitu loh. Itu terjadi dan ada laporan-laporan ketika yayasan kita mengadakan seminar hamba Tuhan. Jadi yang Koden bilang ya benar, memang orang yang munafik ya bisa terjadinya hanya di gereja. Tahun 77, 78, masih muda, baru pelayanan. Koden ikut pelajaran Alkitab dari seorang hamba Tuhan senior, masih hidup di Surabaya. Pendeta Yusuf BS. Ya. Kalau saudara dulu pernah kenal tulang Elisa. Salah satu pelajaran yang Koden gak bisa lupa sampai hari ini. Dan itu yang Koden terapkan ke anak-anak. Kalau sampai kita ingin tahu hamba Tuhan itu bagaimana. Satu, tanya istrinya. Dua, tanya anak-anaknya. Ketiga, kalau ada pembantu, tanya pembantunya. Dan itu betul. Satu-satunya alasan kenapa ada anak-anak hamba Tuhan yang gak mendengar khotbah bapaknya. Karena ini khotbah kan gak dilakukan di rumah. Betul. Itu yang maka itu Koden berkata pada anak-anak, kamu jangan nilai papa waktu papa khotbah. Sebab mimbar ini panggung sandiwara. Nilai papa dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari. Iya. Wow. Itu luar biasa.
jangan jadikan mimbar itu panggung sandiwara. Karena kehidupan itu harus dimulai dari rumah, kemudian akhirnya bisa dibawa ke mimbar sebagai sebuah ungkapan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuatu yang menjadi munafik. Betul sekali. Wow, itu nampar banget. Harusnya nih kita yang nonton ini sadar ya bahwa kalau sampai kita dititipkan Tuhan, jemaat Tuhan dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan terlibat di dalam politik, jangan terlibat di dalam kerajaan sendiri, jangan menjadi orang munafik di hari Minggu, ya. Itu penting sekali nilai-nilai yang kita harus belajar nih hari ini nih. Dan itu memang ironisnya ketika itu terjadi, banyak orang akhirnya kepahitan, tidak lagi mau ke gereja. Dan ada beberapa teman-teman saya pun yang datang kepada saya ngomong saya tidak lagi mau ke gereja karena ngeliatin ya. Memang nggak boleh juga, memang salah juga kalau kita lihat orangnya. Tapi kan ini nggak bisa dipungkiri, bayi-bayi rohani ini kan kasihan. Iya, mereka perlu contoh. Mereka perlu contoh. Mereka lihat kayak begini, mereka kecewa akhirnya. Iya. Wow. Kalau kita mau jujur, dan ini bukan rahasia lagi. Iya. Salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia ya kantor Dewan di Senayan itu. Tapi ternyata dalam gereja lebih gila dari itu. Bukti, ini bukan rahasia. Hampir semua gereja kalau ada sidang sinode, pemilihan sinode baru biasanya 5 tahunan. Itu money politik terjadi loh. Wow. Bayangin itu. Iya. Aduh sedih sekali. Untuk memilih pemimpinnya, ketua sinodenya. Jadi hamba-hamba Tuhan mereka nginap di hotel tertentu. Jadi jalan amplop itu besok suruh milih ini. Dulu kok yang pikir tuh ngomong ternyata betul. Aduh bayang. Terus mau jadi apa? Mau duduk di situ untuk apa? Kalau pakai uang. Iya. Menyedihkan. Maka itu Markus. Ini fakta 2, nih ya. Fakta. Iya. Markus 2 ayat 1. Ada ayat yang sangat unik. Setelah berapa hari orang banyak mendengar Yesus ada di rumah. Di rumah ya. Nah, pertama kali kalau dibaca Markus 21 kok di rumah. Sekarang kita lihat apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah. Kalian pikir salah terjemahan bahasa Indonesia. Kalian cari berapa bahasa. Sampai hari ini kalian salah satu belajar kita harus bahasa Jawa. Kalau pakai sampai hari ini. Inggris, Jerman kalian pakai. Lah, semua bilang Yesus ada di rumah. Kalau ada di rumah berarti rumahnya sendiri. Kalau dia ada di sebuah rumah, memang dia nggak pernah kontrak rumah, nggak pernah pinjam rumah, beli rumah sewa. Ada di rumah. Ini yang dia cari. Ternyata dia tidak ada di gedung gereja kebaktian, dia adanya di rumah. Lalu ayat 2, datanglah orang berkerumun sampai di muka pintu pun tidak ada tempat. Iya. Billy, dari ayat itu kemudian merubah konsep. Ternyata rumah orang Kristen murid Yesus, apalagi rumah hamba Tuhan. Satu-satunya tanda Yesus ada di rumah itu atau tidak. Rumah itu sepi atau ramai? Keren. Sepi atau ramai? Gue merinding langsung. Gue merinding. Wow, iya. Wow. Apalagi kalau rumah hamba Tuhan seperti rumah selebritis. Iya. Enggak sembarang orang boleh masuk. Jahat itu. Maka itu gereja itu ada di rumah. Bukan di gedung. Iya. Wow, gue merinding. Ada di rumah. Iya. Bukan ada gambar Yesus di rumah kita. Iya. Tandanya adalah orang-orang datang. Nggak takut ke rumah itu. Iya. Maka itu kita cek rumah kita masing-masing sepi atau rame. Iya. Aduh, puji Tuhan. Hanya rumah rame. Rumah singgah Koden. Banyak anak-anak Koden kenal. Iya, rumah singgah. Salah satunya anak rohaninya Koden Teddy. Ya, itu langganan rumah. Iya, betul. Iya. Dia pernah kirim foto dia lagi tiduran. Kok santai betul kamu. Iya, rumah singgah. Sampai terkadang kita pun nggak di rumah. Mereka ini datang makan di situ, karena kita kasih izin, kita bilang siapapun mau datang, kalau kamu mau makan di sini, teman-teman ini udah kenal kan orang rumah, jadi dikasih masuk dan mereka makan di situ. Dan kita ngerasai akhirnya rumah itu jadi hidup, jadi rumah restorasi, jadi orang-orang dipulihkan, banyak dipulihkan. Ada beberapa teman-teman yang kalau kesaksian hidup itu ada yang agnostik sama ateis, kalau tinggal ngobrol sama aku tuh debat.
Itu bisa sampai jam 1 pagi. Mereka memancing aku debat, tapi aku nggak mau debat Koden. Karena aku dilarang. karena aku bilang gini dalam diriku, kalau aku ikutan debat, mereka nggak datang lagi nanti. Aku terima. Memang capek kalau nemenin mereka. Akhirnya sampai setelah 6 bulan, dua-duanya terima Yesus. Gitu. Melihat kasih. Iya, melihat kasih. Ada yang lepas dari rokok, lepas dari minuman keras. Itu Padahal karena nggak diomongin soal itu. Nggak diomongin itu. Jadi datang ke rumah itu bawa minuman keras. Aku bilang gini, kamu nggak boleh mabok. Kamu minum, aku temenin. Kamu nggak boleh mabok. Kalau yang ngerokok aku jauh-jauh, karena aku nggak tahan asap rokok. Betul. Aku ngobrol sama mereka. Karena mereka terima kasih Tuhan, mereka stop sendiri semuanya. Itu terjadi di rumah. Dan aku merinding makanya. Aduh. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 itu ada 3 kisah yang semuanya hilang, tapi happy ending. Iya. Pertama domba hilang. Domba hilang. Kedua uang hilang. Ketiga anak hilang. Anak hilang, iya. Nah ternyata Yohanes 3 ayat 16 hanya bisa dijelaskan oleh Lukas 15. Wow. Kisahnya kapan? Ayat 1 ditulis begini. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kata kuncinya biasanya. 2 kelompok manusia ini tidak akan bisa masuk ke bait suci. Orang berdosa, pemungut cukai. Tapi mereka tidak takut datang kepada Yesus. Dan biasanya rutin. Wow. Untuk mendengarkan dia. Iya. Nah, ayat itu Koden jadikan satu-satunya pasal untuk menghakimi diri sendiri. Kalau dalam 1 minggu di hidup Koden, ini gara-gara Billy cerita tadi, Koden ingat ini. Kalau dalam 1 minggu di hidup Koden, tidak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saya. Langsung plok, Farisi akhir zaman kamu. Wow. Karena mereka itu takut datang ke imam-imam. Tapi nggak takut datang ke Yesus. Itu kan aneh sekali. Iya. Preman-preman, pengedar-pengedar, penjahat-penjahat, pelacur-pelacur, siapa saja yang ada tinggal di sekitar rumah kita. Mau nggak mereka cari Yesus lewat kita? Harusnya begitu. Nah, aduh, gue merinding dari tadi. Dapat banyak banget nih, dapat banyak pewahyuan juga, dapat banyak pernyataan juga dan konfirmasi juga. Dan itu yang tadi Koden barusan bicara itu ironis banget sih. Maksudnya kan harusnya nih kita lembaran terbukanya Yesus. Orang mau datang ke kita gitu. Takut. Tapi kebanyakan akhirnya orang takut masuk ke dalam gereja bahkan. Takut dihakimi. Iya. Dan itu di rumah tadi itu luar biasa. Iya, aduh. Harusnya orang lahir baru itu di rumah, bukan dalam gedung gereja. Iya. Ajak duduk, makan. Iya. Itu waktu COVID tuh Koden menangan banyak jiwa. Terus susah kemana-mana, datang ke rumah yuk. Iya. Ya dimulai dari situ. Iya, mulai dari situ. Gereja tuh sebenarnya kalau hari Minggu tuh sebagai tempat recharge lah ya. Iya, di recharge kita ketemu di situ, segarkan lagi, strum lagi. Ya, terus kemudian saling ngingetin sama orang percaya. Ayo kamu jangan lupa kelakuan kamu di rumah harus beres gitu kan. Aku selalu bilang gini Koden, karena itu kan yang kita datangin gedungnya, gerejanya kan kita. Iya. Berarti kan setelah 2 berkat ibadah jalan terus. Iya. Gak boleh bilang ibadah udah stop. Iya, ibadah jalan terus. Berarti masuk ke dalam rumah kemanapun kita berada, ibadah jalan terus. Karena kita harus jadi orang yang sama di gereja dan di rumah kan gitu. Ya. Karena dimanapun kaki kita menginjak, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Amin. Ya, jadi kan? surga. Jadi surga harusnya kayak gitu. Luar biasa nih. Aduh, gue jadi merinding. Koden. Boleh dong pesan-pesan buat semua sahabat kopi yang hari ini mungkin sedang bergumul dalam hidup mereka. Dan bahkan mungkin yang sedang cari Tuhan. Ya kan? Silakan Koden. Sahabat kopi, saya ingin berkata, jangan pernah cari Tuhan di dalam agama atau di dalam gereja. Ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Yes. Justru ketika ada banyak orang susah, banyak orang putus asa, disitulah Yesus hadir. Wow. Maka itu siapapun kita, sahabat kopi, kalau Yesus sudah tinggal di hidup kita, nyatakan kepada dunia. Bukan bicara soal agama, tapi soal damai, soal kasih, soal pengampunan. 3 hal ini saja yang dunia butuh. Dunia sudah capek dengan agama. Ini waktunya kasih, damai, dan pengampunan itu nyata lewat hidup kita semuanya. Yes, amin. Wow. Koden, thank you banget. Oke, thank you sama-sama. so much. Thank you juga. Jauh-jauh dari Nabire ini. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman.
Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. nấu tầm mình tác lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè tụi mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào因vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái ông bù phá bay cho bên bàn ăn bài tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình bàn play mà nè cho chơi mình bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ย
cho trẻ cần bay bài thế cô cần bay lấy bay cô nên xây giải cái bây giờ bù phá thế cho cháu ăn xuân neo cần yếu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà này mình ban này lại bù phá cho sang cần giá có mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong sấy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปเรากันหยาปุฝาที่ล่าแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนเด็กกันซอยที่มาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นปุฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายที่วันเนี่ยไปกันเราไม่ฝามจะปุฝาคัดตุนไหมไม่ปุฝาไม่นับฝามนะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนไหมตรงยางแบบนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปุฝาเจ้ามายิงปุฝาเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไหมซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậyกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราbây giờ ý cái cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay ông nhà cần lâu xin Giêsuไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยนี่ปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวงหยากันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บยาสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้ยาสูจะใจต้องกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi
rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.